Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Kita akan melanjutkan bab C dalam bab 3 ya, yaitu tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa sih pemerintah ini? Ada menurut World Bank, yaitu good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki unsur pokok yang bersifat sinergis. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Jadi unsur yang pertama ini, pemerintah itu dipercaya untuk menangani administrasi negara ya pada suatu periode tertentu. Misalnya ini pemerintahan era Pak Jokowi, gimana dipercayai atau tidak menangani administrasi negara. Kemudian ada unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga negara atau stakeholders. Tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki ciri dan karakteristik. Menurut Laude-Ida 2002, sambil membuka buku paketnya ya, halaman 86, yaitu menurut Laude-Ida, yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik. Nah, terwujudnya interaksi yang baik ini interaksi antar siapa ya? Pastinya interaksi antara pemerintah, swasta, masyarakat, terutama yang bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi ini adanya jaringan multisistem antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Maksudnya di sini ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Jadi, pemerintah memiliki kekuatan tersendiri untuk mendirikan pemerintahan yang dapat mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat. Yang keempat, keseimbangan kekuatan. Di sini dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas harmoni dan kerjasama. Dan yang terakhir, independensi, yaitu menciptakan saling ketergantungan yang dinamis, ya antara tadi pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Kemudian dalam perkembangannya, tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki struktur pemerintahan. Yang pertama, memiliki hubungan antar pemerintah dan pasar. Misalnya, pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Intinya berhubungan dengan pasar ya. Terus yang kedua, hubungan pemerintah dan rakyat. Yang jelas, ini jelas sekali. Misalnya, pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakat. Pasti ya, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang organisasi kemasyarakat itu adalah kekuatan dari
pemerintah. Di sini misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Terus selanjutnya, hubungan antara pejabat-pejabat yang diangkat atau dipilih atau politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat yang disebut birokrat. Misalnya, mengadakan pertemuan atau rembukan antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Kemudian, adanya hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan perkotaan dan perdesaan. Misalnya, memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk perdesaan yang bekerja di perkotaan. Itu jelas sekali ya. Terus yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Kemarin kita juga sudah mempelajari tentang trias politika itu. Yang terakhir, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Nah, hubungan ini yang pasti untuk menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa dan negara. Selanjutnya, gimana sih syarat mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik? Yaitu yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Itu yang berkaitan dengan sektor publik. Kemudian yang kedua, terwujudnya akuntabilitas publik, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi pemerintah itu tidak hanya memberikan kebijakan atau hanya sekedar kebijakan itu dikeluarkan begitu saja, namun harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai. Nah, ini harus ya, perangkat hukum ya harus memadai agar mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik juga. Kemudian yang keempat, adanya sistem informasi yang menjamin. Nah, ini penting sekali untuk menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta atau yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir adanya transparansi. Transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya sehingga masyarakat mendapatkan hak-haknya dan menjamin keputusan pemerintah. Kemudian saya menambahkan di sini salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis itu melandaskan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Jadi pemerintahan yang demokratis itu, tata pemerintahan yang baik itu perlu adanya kedemokratisan ya. Karena demokratis itu menjalankan tata pemerintahan secara terbuka. Jadi seperti poin yang kelima ini adanya transparansi gitu ya. Terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Ini ada tugas 12 untuk siswa yang belum mengerjakan tugas sebelumnya, tugas 10, tugas 11 yang merasa belum segera dikerjakan karena kita akhir November akan ada PAS atau penilaian akhir semester. Jadi tugas-tugas itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Tugasnya di sini carilah di internet atau sumber lain tentang ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi selain yang ada di materi di atas ya, yang belum saya jelaskan,
kalian bisa mencari, terserah kalian dari sumber manapun, dari internet juga boleh, tentang ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Perlu diingat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan batas waktu pengiriman, jawaban itu difoto dengan jelas ya, tidak blur, kemudian dikirim melalui Google Form. Link ada di masing-masing grup kelas. Jadi harus melihat grup kelasnya masing-masing, jangan melihat grup kelasnya teman lain kelas, karena itu beda-beda, nanti salah link. Atau bisa melalui WA saya, chat dengan sopan ya, isikan nama lengkap, nomor absen, dan kelas sesuai. Itu jika benar-benar tidak bisa melalui Google Form ya, entah emailnya bermasalah atau nggak punya kuota atau apa alasannya sampai benar-benar tidak bisa melalui Google Form, itu baru melalui chat, melalui WA. Kalau masih bisa melalui Google Form, usahakan melalui Google Form 4, atau sebelum saya update malam itu harus sudah selesai semuanya. Jadi pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.